Jemaat yang terkasih, mari kita akan sama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih bahwa pagi ini kami boleh datang beribadah pada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan memimpin dan menolong setiap kami untuk boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah pagi ini sekali lagi Tuhan boleh berbicara mengenai gereja Tuhan. Bagaimana kami sebagai orang-orang percaya boleh dipersatukan di dalam iman kami. Bagaimana kami sebagai orang percaya boleh diselamatkan oleh juru selamat itu, Tuhan Yesus juru selamat dan penebus kami yang hidup adanya. Dan bagaimana kami boleh terus bertumbuh menjadi orang-orang yang menjadi serupa seperti Kristus. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami boleh memahami bagaimana gereja di dalam penggembalaan boleh melayani umat Tuhan. Tuhan, dengarlah doa sembahyang kami. Biarlah Allah Roh Kudus memberkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan satu bagian firman yang terambil dari surat pertama kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja. Surat Timotius yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang gembala, saya sering kali mencoba menelpon atau berbicara dengan WA kepada saudara-saudara pemuda-pemudi yang sedang kuliah di luar kota, atau kepada beberapa jemaat yang sudah pindah dari Pulau Bali ini. Saudara, ada beberapa hal yang menarik, saudara. Yang pertama, saya tanyakan pada mereka, apakah mereka masih rajin beribadah minggu? Dan hampir semua mengatakan masih rajin ibadah minggu. Lalu saya tanyakan, apakah sekarang sudah ada melayani? Oh, enggak bisa melayani, enggak sempat, ya. Lalu saya tanya lebih lanjut lagi, apa kenal siapa gembalanya di gereja itu? Wah, enggak tahu tuh. Di sini kayaknya ada beberapa hamba Tuhan tapi saya enggak kenal gitu ya. Lalu saya tanya, adakah ada satu dua hamba Tuhan yang kenal, yang kamu bisa curhat dan sebagainya pada saat sehari-hari dalam hidupmu? Dan hampir banyak dari mereka mengatakan, kami enggak dekat. Ya, jadi kami cuma datang beribadah hari Minggu dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi ini coba saya tanya, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Semarang, dan ada yang tinggal di Surabaya. Saudara. Hampir mirip. Rata-rata di kota besar itu pengalaman-pengalaman yang sama. Saudara. Sehingga bagi mereka ada beberapa orang ini adalah ke gereja itu hanya pada saat ibadah Minggu saja. Dan setelah itu hari-hari mereka tidak banyak berkontak apa-apa. Saudara, lalu menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau itu terjadi pada hari ini? Masih adakah peran gereja yang bisa terjadi berhubungan dengan setiap umat Tuhan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tulisan kepada Rasul Paulus kepada Timotius, ini adalah berbicara soal satu tugas. Tugas apa? Yaitu panggilan penggembalaan. Saudara, Timotius diberikan satu beban untuk mempunyai hati seorang gembala dan menggembalakan jemaat Efesus. Saudara, Timotius adalah orang yang dekat dengan Paulus. Bahkan Alkitab katakan dia adalah anak rohani langsung dari Rasul Paulus. Saudara, Timotius bahkan ikut sejak di dalam misi Paulus yang pertama kali.
hati dan kerinduannya untuk memberitakan Injil sudah sangat teruji, saudara. Dan dia begitu senang sekali bisa bersama dengan mentornya, gurunya, pembina rohaninya, gembalanya, yaitu Rasul Paulus. Tetapi saudara, Paulus melihat setelah 11 tahun jemaat Efesus berdiri, mulai ada permasalahan yang muncul, saudara. Mulai ada perlu sekali gereja di Efesus ini digembalakan. Dan Paulus memikirkan siapa yang tepat menggembalakan jemaat Efesus itu. Lalu Timotiuslah pilihannya. Meskipun dia waktu itu masih sangat muda. Tetapi Timotius kemudian diminta oleh Paulus. Dengan sedikit mendesak. Dengan sedikit memaksa. Untuk apa? Untuk bersedia tetap tinggal di Efesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara soal konsep gembala. Maka kalau kita melihat dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama ada 2 tulisan yang besar sekali. Yaitu dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, dalam Mazmur 23 ini digambarkan Tuhan sebagai gembala bagi orang Israel. Tuhan memelihara domba-dombanya. Tuhan memimpin. Tuhan memberikan makanan. Tuhan melindungi bahkan dari yang jahat. Saudara, konsep ini kemudian diteruskan di dalam kitab Yehezkiel pasal 34. Di mana Tuhan melawan sebagai gembala yang baik itu. Melawan gembala-gembala yang jahat. Dan dikatakan di dalam bagian itu, saudara, bagaimana Tuhan berbicara begitu keras kepada para pemimpin-pemimpin rohani di Israel yang seharusnya menjadi gembala-gembala yang baik. Tetapi mereka sebaliknya tidak menggembalakan umat Tuhan. Lalu saudara, kalau kita membaca Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 16, maka kita lihat sendiri dikatakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan membalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, sekali lagi kita melihat dalam Perjanjian Lama, konsep gembala begitu melekat, yaitu Tuhan melindungi umatnya. Dan kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, bagaimana dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, saudara. Dan sebagai tanda daripada gembala yang baik adalah menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melihat bagian ini kita menyadari bagaimana penggembalaan adalah bagian yang penting daripada gereja dan Perjanjian Baru yang pertama. Bagaimana kita bisa melihat, saudara, tatkala Petrus mengalami pertobatan kembali dipanggil Tuhan setelah kebangkitan. Maka Tuhan menemui Petrus dan mengatakan, gembalakanlah anak-anak dombaku. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 5 pun mengatakan, para tua supaya menggembalakan umat Tuhan. Jadi saudara, penggembalaan gereja adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Perjanjian Baru. Di dalam gereja-gereja Perjanjian Baru. Bahkan saudara, dalam Kisah Rasul pasal 20 kepada penatua di Efesus, yaitu gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita boleh sungguh-sungguh memikirkan kenapa Timotius diperintahkan untuk menggembalakan umat Tuhan di Efesus. Saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius tadi, maka kita tahu saudara, yaitu di sana ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang lain. Ada orang yang mengajarkan Injil yang lain. Gereja pertama baru bangun 11 tahun saja. Tetapi sudah ada pengajaran-pengajaran Injil yang lain. Dan mereka itu bahkan banyak dongeng-dongeng yang ada, saudara. Dan bahkan mereka punya juga tidak hidup tertib di dalam keselamatan. Mereka hidup seperti layaknya orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Saudara, gereja bukan hanya membutuhkan penginjilan, tetapi gereja membutuhkan penggembalaan. Bagaimana umat Tuhan dipimpin, dibimbing di dalam kebenaran yang sejati itu. Dan kemudian tunduk kepada kekudusan Tuhan. Tunduk kepada kedaulatan Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang mencintai Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjalanan selanjutnya, maka saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, Paulus sudah memberikan
penjelasan pada Timotius. Bahwa gembalakanlah deh sekarang. Kenapa? Karena pada satu saat nanti di akhir zaman, ada banyak orang yang sulit digembalakan. Ada orang yang tidak lagi mau mendengar pengajaran firman Tuhan. Mereka hanya senang-senang saja. Tapi mereka tidak mau sungguh-sungguh hidup dalam keselamatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi itu terjadi pada hari-hari ini. Gereja Tuhan bukan lagi menjadi sumber kebenaran. Gereja Tuhan bukan lagi menjadi satu tempat penggembalaan yang ideal bagi umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi seperti ini kembali mengingatkan kita. Bagaimana melalui COVID-19 ini kita sadar. Kita tidak lagi bisa beribadah bersama-sama. Kita tidak lagi bisa bersekutu bersama-sama. Lalu apa peran daripada penggembalaan gereja di sini? Yaitu tetap memimpin setiap umatnya. Untuk boleh percaya pada Tuhan. Untuk membimbing umatnya. Sungguh-sungguh bersandar sama Tuhan. Sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Saudara, di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, gereja Tuhan itu berdiri karena anugerah Allah. Dan di dalam Tuhan Yesus, Yesus sudah memberikan hidupnya bagi orang-orang percaya. Apa itu gereja? Gereja itu bukan gedung, tapi gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang percaya pada Tuhan ini boleh dipersatukan untuk bersekutu bersama-sama. Di dalam satu institusi gerejawi. Di mana kita boleh dibina dan digembalakan. Saudara, mari kita dalam waktu-waktu seperti ini mulai berpikir ulang tentang gereja kita hari-hari ini. Apa gereja sudah menjalankan penggembalaan yang sejati? Apakah gereja sudah boleh membimbing umat Tuhan untuk boleh mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari? Gereja sudah mengajarkan seluruh kebenaran firman Allah sehingga setiap umat Tuhan yang datang, yang beribadah, sungguh-sungguh mengerti bahwa hidupnya begitu indah di dalam Kristus. Hidupnya begitu berarti, hidupnya begitu berdampak. Saudara, kita melihat hari-hari ini sebuah fenomena yang sangat menyedihkan. Banyak orang Kristen hidupnya sama seperti orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Banyak orang Kristen konsep pikirannya begitu duniawi. Sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana gereja sudah bertumbuh menjadi sebuah tempat di mana orang-orang boleh menyembah Tuhan. Tetapi belum tentu dia mengenal Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita merindukan gereja yang setia pada firman Tuhan dan memuliakan Kristus. Marilah kita memberitakan Injil keselamatan yang hidup sesuai dengan Injil Allah di dalam Alkitab dan bukan Injil yang lain. Saudara, dalam surat di Galatia, Paulus juga mensinyalir ada hal yang sama. Di dalam jemaat Galatia pun ada orang-orang yang mengajarkan Injil yang lain. Saudara, bahkan Paulus berkata lebih keras sekali. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Saudara, kenapa? Karena ternyata sejak gereja mula-mula ada orang-orang, ada pengajar-pengajar sesat yang mencoba menyimpangkan Injil Allah. Apalagi kalau kita lihat pada hari-hari ini. Saudara, pengajaran-pengajaran Injil yang lain yang terjadi. Marilah kita membangun sebuah jemaat yang hidup berdasarkan keselamatan, berdasarkan iman yang dianugerahkan Allah. Tetapi saat yang sama, hidup di dalam perjuangan, memperjuangkan imannya untuk boleh sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, di dalam kasih Tuhan, di dalam iman kita kepada Kristus, iman dalam anugerah kita pada dalam anugerah Tuhan Yesus, itu bukan meniadakan kesungguhan hidup kita, kekudusan hidup kita. Tanpa kekudusan, penyembahan hanyalah hiburan biasa. Tanpa kekudusan, saudara, penyembahan itu bukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Di dalam salib adalah karya dan kemenangan kekudusan Allah. Di atas kayu saliblah Kristus yang tidak berdosa,
dijadikan berdosa tatkala dia menanggung semua dosa umat manusia. Di atas salib itulah ada kasih Allah yang menebus dosa manusia. Dan Bapa yang di surga membangkitkan Kristus pada hari yang ketiga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sudah waktunya kita mau sungguh-sungguh melihat kehidupan kita. Gereja pada hari ini. Apakah orang-orang percaya menjadi orang-orang yang sungguh merindukan Tuhan? Orang-orang setiap hari hidup hanya bagi Allah. Orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh semua bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana rumah tangga dibangun di dalam kasih dan takut akan Tuhan. Bagaimana anak-anak dididik untuk menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. COVID-19 menyadarkan kita bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang selalu baik dan melindungi kita. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang kudus adanya. Manusia dalam dosanya sudah merusak alam ini. Manusia sudah dalam dosanya sudah merusak banyak kehidupan ini. Dan inilah saatnya kita kembali menata gereja kita. Di dalam minggu-minggu ke depan kita akan merenungkan banyak firman Tuhan tentang penggembalaan gereja. Bagaimana kita boleh mempersiapkan kita menjadi satu gereja yang sungguh-sungguh dibangun di atas dasar firman. Supaya tatkala pencobaan itu datang, tatkala ujian itu datang, kita bisa tetap berdiri. Karena kita tahu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah penolong hidupku. Tuhan adalah gunung batuku. Dan aku tidak takut apapun juga. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik melalui hidup kita. Maupun dalam hidup seluruh keluarga kita. Biar Tuhan dipermuliakan. Mari kita masuk dalam doa. Amin. Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih. Kami boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Tuhan, berikanlah kami hati yang takut dan gentar, Tuhan. Untuk boleh melihat kekudusan-Mu. Untuk boleh melihat seluruh kehidupan kami. Bahkan kehidupan gereja sebagai tubuh Kristus. Tuhan, ampuni kami kalau kami belum bisa menjadi gereja yang memperkenankan hati Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami sepenuhnya. Bagaimana kami boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bagaimana kami boleh hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolonglah hidup kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami. Untuk mengambil peran penggembalaan yang sejati di dalam tubuh Kristus ini. Terima kasih Bapa. Dengar doa sembahyang kami. Kami merindukan kebangunan sejati di dalam kehidupan gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.